Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang bab geografi. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 4. Saya Anissa Kristanti, NIM A510484. Saya Muhammad Dafar Rizky Alfiansyah dengan NIM A510210150. Saya Kalista Malia Siaji, NIM A1502105152. Saya Rinda Ainur Awalia, NIM A510210154. Saya Bunda Nugrahani, NIM A510210155. Saya Yunus Avansen, NIM A510210157. Saya Triska Ayobraini, NIM A510210159. Berikut ini adalah penjelasan materi geografi dari kelompok kami. Baik, yang pertama yaitu pengertian geografi. Geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Dalam Kamus KBBI, geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. Geografi berasal dari kata Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grapeni yang berarti tulisan, sehingga saat digabungkan menjadi tulisan bumi atau deskripsi bumi. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, geografi merupakan studi tentang beragam lingkungan, tempat, dan ruang bumi serta interaksi mereka. Pengertian geografi menurut beberapa para ahli, yang pertama yaitu menurut Immanuel Kant. Geografi adalah ilmu yang objek studinya adalah benda-benda dan gejala-gejala yang tersebar dalam wilayah di permukaan bumi. Yang kedua, menurut Mackinder, merupakan konsep man-land relation. Fungsi utama mempelajari geografi dalam menyelidiki interaksi manusia dan masyarakat dalam lingkungan yang berbeda menurut lokasinya. Bintarto menambahkan bahwa geografi mencontoh menggambar, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam yang terjadi dan pengaruhnya terhadap bumi, serta mempelajari corak dan khas tentang kehidupan dari unsur-unsur bumi. Yang kedua yaitu sejarah geografi. Dalam ilmu pengetahuan, geografi berkembang dari masa ke masa, di mana dalam hal ini dikategorikan ke dalam 5 tahapan sebagai berikut. 1. Geografi klasik. 2. Geografi abad pertengahan dan Renaissance. 3. Geografi modern pada saat ini. 4. Geografi akhir abad 19 dan awal abad 20. Dan yang kelima, geografi mutakhir. Yang pertama yaitu geografi klasik. Pada masa ini, pengetahuan tentang bumi masih dipengaruhi oleh mitologi dan cerita rakyat. Bangsa Romawi memberi sumbangan pada pemetaan karena mereka banyak menjelajahi negeri dan menambahkan teknik. Salah satu tekniknya adalah periplus, deskripsi pada pelabuhan dan daratan sepanjang garis pantai yang bisa dilihat pelaut di lepas pantai. Beberapa tokoh geografi klasik antara lain Anaximandrus, Thales, Herodotus, Eratosthenes, dan Ptolemeus. Pandangan Thales menganggapi bahwa bumi berbentuk kepingan silinder seperti bola terapung di atas kepingan silinder seperti bola terapung di atas air dan separuh bola hampa di atasnya. Yang kedua, Herakleitos. Bumi berputar pada sumbunya dari barat ke timur. Yang ketiga, Eratosthenes. Geografi sangat dipengaruhi oleh astronomi dan matematika. Yang keempat yaitu Claudius Ptolemeus. Geografi adalah suatu penyajian pada peta dari sebagian
permukaan bumi yang menunjukkan penampakan umum yang terdapat padanya. Selanjutnya yaitu geografi abad pertengahan dan Renaissance. Pada masa ini, bangsa Arab seperti Al-Idrisi, Ibnu Battuta, dan Ibnu Khaldun memelihara dan meneruskan pembangunan warisan yang ditinggalkan bangsa Yunani dan Romawi di masa geografi klasik. Lewat perjalanan Marco Polo, geografi menyebar ke seluruh Eropa. Saat itu, tujuan perjalanan para penjelajah sudah meliputi gold, glory, dan gospel. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi sangat dipengaruhi oleh bangsa-bangsa di dunia. Bagian barat wilayah-wilayah baru juga banyak ditemukan pada masa ini. Adapun beberapa tokoh geografi pada masa ini adalah Marco Polo, Bartholomeus Dias, Vasco da Gama, Columbus, Amerigo Vespucci, dan Copernicus, serta Ibnu Khaldun. Geografi modern pada masa ini. Geografi mulai dikenal sebagai disiplin ilmu yang lengkap dan menjadi bagian dari kurikulum di universitas di Eropa, terutama yang ada di Prancis dan Jerman. Adapun beberapa tokoh geografi modern lainnya adalah Immanuel Kant, Alexander van Humboldt, Karl Ritter, dan Charles Darwin. Geografi akhir abad 19 dan awal abad 20. Ciri pandangan geografi akhir abad ke-19 adalah terhadap iklim, tumbuhan, hewan, serta terhadap bentang alam. Kebanyakan ahli geografi pada periode ini memperdalam geologi pada penelitiannya dan kajian modul geografi kelas 10 HD 3.1 dan 4.1 tahun 2020. Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen 4 geografi manusia semakin berkurang. Beberapa tokoh geografi zaman ini adalah Friedrich Ratzel, Ferdinand von Richthofen, Hawthorne, Vidal de la Blaise, Preston E. James, Frank Debenham. Geografi mutakhir. Perkembangan geografi saat ini lebih mengarah pada upaya pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Geografi tidak bisa lepas dari ilmu lainnya dan sudah menggunakan metode kuantitatif dan peranti komputer dalam penyelidikannya. Tokohnya antara lain Wrigley dan Peter Huggett. Objek studi geografi. Yang pertama, objek material geografi adalah substansi kajian geografi. Objek material meliputi litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan pedosfer. Yang kedua, objek formal geografi adalah sudut pandang dan cara berpikir terhadap suatu gejala di muka bumi, baik yang sifatnya fisik maupun sosial, yang dilihat dari sudut pandang ruangan atau spasial. Dalam kajian ilmu geografi, paling tidak terdapat 3 pertanyaan utama yang menjadi ciri khas penelitian geografi. Yang pertama, di mana? Mempertanyakan tempat atau letak suatu objek geografi di permukaan bumi karena lokasi. Yang kedua, mengapa? Mempertanyakan sebab akibat mengapa suatu tempat tertentu terjadi gejala atau fenomena tertentu. Yang ketiga, bagaimana? Mempertanyakan suatu pola, fungsi, dan proses gejala dan peristiwa yang terjadi sehingga dapat menjelaskan apabila terjadi suatu fenomena. Konsep geografi terbagi menjadi 4 konsep, yaitu yang pertama, konsep lokasi, yang kedua, konsep jarak, yang ketiga, konsep keterkaitan ruangan, dan yang keempat, konsep interaksi dan interdependensi. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep lokasi atau sering disebut juga konsep letak, yaitu konsep utama yang dari awal pertumbuhan geografi telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Secara pokok, lokasi dibedakan menjadi 2, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak
Berkaitan dengan lokasi, karena nilai suatu objek dapat ditentukan oleh jaraknya terhadap suatu objek lain. Konsep jarak ini juga terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Absolut artinya jarak dalam satuan tertentu atau jarak sebenarnya, sedangkan jarak relatif digambarkan dalam peta isokonik yang menggambarkan jarak yang dapat ditempuh dalam waktu yang sama. Peta isokonik menggambarkan jarak yang ditempuh dengan biaya yang sama, dan peta isotonik menggambarkan wilayah yang dengan kecepatan angkutan yang sama. Selanjutnya adalah konsep keterkaitan ruangan. Geografi merupakan ilmu sintetis, artinya saling berkaitan antara fenomena fisik dan manusia yang mendirikan suatu wilayah dengan corak keterpaduan antara sintetis tampak jelas pada kajian wilayah. Yang terakhir adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi merupakan hubungan antara timbal balik dua daerah atau lebih yang dapat menghasilkan kenyataan baru, penampilan, dan masalah. Dalam konsep interaksi, satu fenomena tergantung pada yang lain. Contohnya, interaksi kota dan desa terjadi karena adanya perbedaan potensi alam. Desa memproduksi bahan baku, sedangkan kota menghasilkan produksi industri. Kedua daerah ini saling berhubungan sehingga terjadinya interaksi. Selanjutnya, konsep-konsep dasar ilmu geografi. Yang pertama adalah konsep pola. Konsep pola artinya berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, curah hujan, maupun fenomena sosial budaya seperti permukiman, persebaran penduduk, mata pencarian, dan jenis perumahan tempat tinggal penduduk. Yang kedua adalah konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan yang diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan. Yang terakhir adalah konsep morfologi. Dari kata morfologi merupakan bentuk. Konsep morfologi menganalisis tentang bentuk tinggi dan rendahnya wilayah dari permukaan bumi yang diakibatkan oleh hasil pergerakan unsur bumi. Selanjutnya, prinsip-prinsip geografi. 1. Bentuk lahan asal proses vulkanik merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Contoh bentuk lahan ini antara lain kerucut gunung api, medan lava, kawah, dan kaldera. 2. Bentuk lahan asal proses struktural merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat pengaruh kuat struktur geologis. Pegunungan lipatan, pegunungan patahan, perbukitan, dan kubah merupakan contoh-contoh untuk bentuk lahan asal struktural. 3. Bentuk lahan asal fluvial merupakan kelompok besar satuan bentuk lahan yang terjadi akibat aktivitas sungai. Dataran banjir, rawa belakang, teras sungai, dan tanggul alam merupakan contoh-contoh satuan bentuk tanah ini. Satuan bentuk lahan. Bentuk lahan merupakan suatu kenampakan medan atau fisik yang terbentuk oleh proses alami, memiliki komposisi tertentu dan karakteristik fisikal dan visual yang unik dan berbeda satu sama lain. Verstappen 1983 mengklasifikasikan bentuk lahan berdasarkan genesisnya atau proses terjadinya bentuk lahan, yaitu 1. Bentuk lahan asal proses vulkanik. Bentuk lahan yang berasal dari aktivitas vulkanisme, contohnya kaldera, kawah, lakolit. 2. Bentuk lahan asal proses struktural. Bentuk lahan yang berasal dari proses geologi. Contoh, bukit, patahan, lipatan sinkilin, dan antiklin. 3. Bentuk lahan asal fluvial. Bentuk lahan ini akibat pengerjaan sungai. Contohnya, minder, gosong pasir, dataran banjir atau floodplain, dan point bar. Keempat, ada bentuk lahan asal solusional, belahan akibat proses pelapukan pada batuan yang mudah larut. Contohnya bentukan di daerah kars, yaitu stalagmit dan stalagmit. Kemudian yang kelima, bentuk lahan asal
akibat proses erosi dan degradasi. Contohnya bukit sisa, lembah sungai, dan lahan krisis. Yang keenam, bentuk lahan asal aeolit, bentuk lahan akibat proses erosi angin. Contohnya gunung pasir. Kemudian yang ketujuh, bentuk lahan asal marin, bentuk lahan akibat aktivitas air laut. Contohnya tombolo, cliff, arch, dan stag. Kemudian yang ke-8, bentuk lahan asal glacial, bentuk lahan akibat pengerjaan es. Contohnya lembah gantung. Kemudian yang ke-9 ada bentuk lahan asal organik, bentuk lahan akibat pengaruh aktivitas organisme. Contohnya itu mangrove dan terumbu karang. Kemudian ada penggunaan lahan. Menurut Maurice Yates 1980, komponen penggunaan lahan suatu wilayah terdiri atas A. Permukiman, B. Industri, C. Komersial, D. Jalan, E. Tanah publik, F. Tanah kosong. Sedangkan menurut Hudson 1980, komponen penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi 3. A. Private use, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan permukiman, komersial, dan industri. B. Public use, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan daerah dan pendidikan. C. Jalan. Sedangkan menurut LNN Bedal 1976, komponen penggunaan lahan dibedakan menjadi 2. Penggunaan lahan yang menguntungkan dan penggunaan lahan yang tidak menguntungkan. Sedangkan menurut Hartshorne, komponen penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi Hartshorne 1980 A. Private uses, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan permukiman, komersial, dan industri. B. Public uses, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan lahan rekreasi dan pendidikan. C. Jalan. Sedangkan menurut Leon N. dan Goodall 1976, komponen penggunaan lahan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Penggunaan lahan yang menguntungkan, 2. Penggunaan lahan yang tidak menguntungkan. Jenis-jenis tanah. Ada beberapa jenis tanah di Indonesia, yaitu 1. Tanah aluvial. Tanah aluvial merupakan jenis tanah yang terjadi karena endapan lumpur yang biasanya yang terbawa karena aliran sungai. Tanah ini biasanya ditemukan di bagian hilir karena dibawa dari hulu. Tanah ini biasanya berwarna coklat hingga kelabu. 2. Tanah andosol. Tanah andosol merupakan salah satu jenis tanah vulkanik di mana terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi. Tanah ini sangat subur, baik untuk tanaman. 3. Tanah entisol. Tanah entisol merupakan saudara dari tanah andosol, namun biasanya merupakan pelapukan dari material yang dikeluarkan oleh letusan gunung berapi seperti debu, pasir, lahar, dan lapili. 4. Tanah grumosol. Tanah grumosol terbentuk dari pelapukan batuan kapur dari tufa vulkanik. Kandungan organik di dalamnya rendah karena dari batuan kapur. Jadi dapat disimpulkan tanah ini tidak subur dan tidak cocok untuk ditanami tanaman. 5. Tanah humus. Tanah humus merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan tumbuh-tumbuhan, mengandung banyak unsur hara dan mineral, dan sangat subur. 6. Tanah inseptisol. Inseptol terbentuk dari batuan, sedimen, atau metamorf dengan warna agak kecoklatan dan kehitaman, serta campuran yang agak keabu-abuan. Tanah ini juga dapat menopang pembentukan hutan yang asri. 7. Tanah laterit. Tanah laterit memiliki warna merah bata karena mengandung banyak zat besi dan aluminium. Di Indonesia, tanah seperti ini cukup familiar di berbagai daerah, terutama di daerah desa dan perkampungan. 8. Tanah latosol. Jenis tanah ini juga salah satu yang terdapat di Indonesia. Tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan, sedimen, dan metamorf. 9. Tanah litosol. Tanah litosol merupakan tanah yang baru, mengalami perkembangan, dan merupakan tanah yang masih muda. Terbentuk dari adanya perubahan iklim, topografi, dan adanya vulkanisme. 10. Tanah kapur.
Seperti dengan namanya, tanah kapur berasal dari batuan kapur yang mengalami pelapukan. Selanjutnya adalah lereng. Berdasarkan bentuknya, lereng dibagi menjadi 1. Lereng cembung. Lereng cembung merupakan lereng yang biasanya terjadi pada daerah-daerah yang disusun oleh material-material batuan yang keras atau pada bidang longsoran yang telah mengalami erosi pada bagian tepi atasnya. Yang kedua yaitu lereng lurus. Lereng lurus merupakan lereng yang terjadi pada daerah-daerah lereng vulkanik yang tersusun oleh bagian material atau benda vulkanik halus pada bidang longsornya. Dan yang terakhir yaitu lereng cembung. Lereng cembung merupakan lereng yang biasanya terjadi pada wilayah yang tersusun oleh material-material batuan lunak. Berdasarkan kemiringannya, lereng dibagi menjadi 1. Lereng datar dengan kemiringan 0-8%, 2. Lereng landai dengan kemiringan kurang dari 8-15%, yang ketiga, lereng agak curam dengan kemiringan kurang dari 15-25%, yang keempat, lereng curam dengan kemiringan kurang dari 25-45%, dan yang terakhir, lereng sangat curam dengan kemiringan kurang dari 45%.